teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video dari saya selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang thalassemia. Mungkin teman-teman tahu ya bahwa thalassemia adalah suatu penyakit genetik di mana terjadi kelainan hemoglobin atau Hb yang diturunkan secara autosomal resesif dari orang tua ke anaknya. Penyebabnya adalah kegagalan pembentukan salah satu dari 4 rantai asam amino yang membentuk Hb atau hemoglobin, sehingga hemoglobin yang terbentuk tidak sempurna. Pada penderita thalassemia biasanya akan mengalami anemia. Anemianya disebabkan karena Hb yang terbentuk tadi tidak sempurna, menyebabkan sel darah merah akan cepat rusak atau mudah rusak, di mana umurnya akan pendek, yaitu kurang dari 120 hari. Gejala dari thalassemia itu bisa ringan sampai ke berat. Untuk macam-macam thalassemia, yaitu ada thalassemia alfa, beta, kemudian delta. Untuk thalassemia alfa itu ada gangguan pembentukan pada rantai globin alfa. Gangguan ini disebabkan karena penurunan atau tidak terjadinya sintesa pada rantai globin alfa. Sedangkan untuk thalassemia beta itu disebabkan karena gangguan pembentukan rantai globin beta. Gangguan ini disebabkan karena adanya penurunan atau tidak terjadi sintesa pada rantai globin beta. Kemudian satu lagi, thalassemia delta, terjadi gangguan pembentukan pada rantai globin delta. Gangguan ini itu disebabkan karena penurunan atau tidak terjadinya sintesa rantai globin delta. Tadi saya sudah jelaskan untuk pembagian thalassemia. Nah, ini ada pembagian thalassemia yang lainnya, yaitu thalassemia mayor, minor, dan thalassemia intermedia. Untuk thalassemia intermedia, biasanya penderita akan melakukan transfusi tetapi tidak rutin. Sedangkan untuk thalassemia minor, gejalanya akan lebih ringan dari thalassemia yang mayor. Kemudian thalassemia yang mayor biasanya kedua orang tuanya pembawa sifat. Kemudian ada anemia berat, ada pembesaran hepar dan lien yang kita sebut hepatosplenomegali. Kemudian penderita ini akan melakukan transfusi secara rutin selama hidupnya. Untuk mendeteksi adanya thalassemia, biasanya kita akan atau dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, di situ akan diperiksa apakah ada tanda-tanda anemis atau tidak. Jika ada tanda-tanda anemis, maka akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan darah rutin. Untuk pemeriksaan darah rutin itu ada hemoglobin, kemudian leukosit, trombosit, MCV, MCH. Jika pada hasil pemeriksaan darah rutin, yaitu misalnya Hb ya, hasilnya adalah menurun, berarti ada memang ada tanda-tanda anemia. Ya, kemudian jika kita akan menuju ke thalassemia, kita melihat MCV dan MCH-nya itu akan menurun. Tapi menurunnya MCV dan MCH itu tidak hanya thalassemia saja yang mempunyai itu, tapi penyakit lain juga bisa MCH dan MCV-nya menurun, misalnya pada anemia defisiensi besi. Setelah itu dokter akan menyarankan lagi untuk pemeriksaan morfologi darah tepi.
Pemeriksaan lainnya selain dari morfologi darah tepi, yaitu harus diperiksa Fe serum, TIBC serum, kemudian ferritin serum. Yang terakhir adalah Hb elektroforesa. Setelah melakukan pemeriksaan tadi dari anamnesa ya, pemeriksaan fisik, kemudian darah rutin, morfologi darah tepi, Fe serum, TIBC serum, kemudian ferritin, kemudian Hb elektroforesa. Setelah mendapatkan hasilnya, bisa dilakukan konsultasi dengan dokter. Demikian penjelasan dari saya tentang talasemia dan pemeriksaan laboratoriumnya. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang pemeriksaan laboratorium, boleh tulis di komen. Insya Allah akan saya jawab. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk mengetahui video kesehatan selanjutnya.